Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya di sini akan menjelaskan mengenai politik hukum pidana, yang di mana bagiannya adalah pengertian dari politik hukum, politik sosial, politik kriminal, hubungan politik hukum pidana dengan politik sosial, dan hubungannya dengan politik kriminal. Nah, sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Riani Diana Udilu Tobing, NPM 19/12-0111102. Mata kuliah Politik Hukum Pidana yang dibimbing oleh dosen Bu Emilia SHMH. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian dari politik hukum. Menurut Mahmud MD, politik hukum adalah legal policy atau garis, yang garis ini dapat diartikan juga sebagai kebijakan. Kebijakan ini adalah kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru, yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan pengganti hukum lama dalam rangka mencapai tujuan negara. Nah, artinya di sini pembuatan hukum baru yang diberlakukan mengganti hukum lama ditinjau dari keberdayaan hukum lama yang dinilai kurang optimal untuk penanggungan kejahatan yang telah dilakukan oleh si pelaku. Yang artinya di sini dibentuklah hukum baru yang baik untuk menggantikan hukum lama, untuk memperketat agar si pelaku tidak melakukan kejahatannya lagi setelah dilepas dari tahanan nanti. Seperti itu. Oke, selanjutnya tujuan dari politik hukum pidana. Nah, tujuan dari politik hukum pidana ini sebagai suatu alat atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan suatu sistem hukum nasional yang dikehendaki. Artinya di sini sebagai sarana ataupun sebagai langkah yang digunakan pemerintah itu artinya adalah membuat aturan baru, aturan yang baik untuk mengatur hidup orang banyak, khususnya dalam masyarakat. Dan bukan hanya dalam masyarakat suatu lingkungan, tetapi sebagai hukum nasional yang dikehendaki semua orang. Nah, yang kedua itu dengan sistem hukum nasional itu akan diwujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang besar. Nah, cita-cita bangsa seperti yang kita tahu tertuang dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, dapat kita simpulkan, studi politik hukum ini mencakup 3 hal. Yang pertama, kebijakan negara tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak akan diberlakukan. Artinya di sini hukum manakah yang lebih layak untuk diberlakukan untuk menata kehidupan masyarakat, dan hukum mana yang sudah tidak cocok lagi dalam penanganan kejahatan. Nah, maka hukum lama akan digantikan dengan hukum baru yang lebih baik untuk digunakan di dalam masyarakat. Nah, yang kedua, latar belakang politik, ekonomi, sosial, dan budaya sangat penting dalam kita ketahui dalam masyarakat. Itulah peranan dari politik hukum pidana agar dalam melakukan pembuatan hukum baru, aturan baru, memperhatikan keadaan ekonomi, sosial, dan budaya dalam masyarakat. Dan yang ketiga, penegakan hukum dalam kenyataan masyarakat. Nah, selanjutnya itu yang kedua, pengertian dari politik sosial. Nah, kalau kita berbicara tentang politik sosial, kita harus terlebih dahulu mengetahui ilmu politik. Nah, ilmu politik berhubungan erat sekali dengan ilmu sosiologi. Karena ilmu sosiologi mempelajari latar belakang, susunan, dan pola kehidupan sosial dari berbagai golongan dan kelompok dalam masyarakat, yang nantinya akan mempengaruhi keputusan kebijaksanaan dalam ilmu politik. Nah, artinya di sini berhubungan berat karena ilmu sosiolog itu mempelajari latar belakang, susunan, dan pola kehidupan sosial, yang artinya di mana sosiologi mempelajari tentang tingkah laku masyarakat, kelompok sosial, yang di mana antar golongan dan kelompok dalam masyarakat itu akan mempengaruhi keputusan
kebijaksanaan apa yang akan diambil peranan politik hukum pidana dalam ilmu politik. Nah, dan demikian dapat disimpulkan bahwa sosiologi politik adalah ilmu tentang kekuasaan, pemerintahan, otoritas, dan komando di dalam semua masyarakat manusia, dan tidak hanya di dalam masyarakat nasional. Selanjutnya, yaitu ketiga, pengertian politik hukum pidana. Politik hukum pidana pada dasarnya adalah suatu bentuk kebijakan yang merespon perkembangan pemikiran manusia tentang kejahatan. Tidak bisa dielakkan bahwa perkembangan pemikiran masyarakat atau suatu fenomena perilaku yang dikategorikan kejahatan tak lepas akan perkembangan masyarakat itu sendiri. Nah, politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang. Kata sesuai dalam pengertian tersebut mengandung makna baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Perlu saya tegaskan bahwa politik hukum pidana ini yang dasarnya adalah bentuk kebijakan. Kebijakan di sini artinya aturan ataupun hukum yang akan diambil nantinya untuk merespon perkembangan pemikiran manusia tentang kejahatan. Dengan artinya di sini dengan perkembangan waktu, dengan seiringnya waktu berlalu, maka perkembangan dari segi apapun, khususnya kejahatan, akan sering berkembang. Untuk itulah, makanya di sini berperanlah politik hukum pidana untuk membuat aturan baru agar dapat menyeimbangi dengan perkembangan zaman sehingga segala kejahatan dapat diminimalisir dengan seiring berjalannya waktu. Selanjutnya, nah, untuk kesimpulannya itu adalah dengan demikian politik hukum pidana yang merupakan bagian integral dari kebijakan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat atau politik sosial. Sehubungan dengan itu, maka dapat dinyatakan bahwa tujuan politik hukum pidana adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Nah, artinya di sini bagian dari integral dari kebijakan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, artinya bagian integral itu adalah bagian yang terpenting dari kebijakan ataupun aturan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Artinya bagian terpenting dari aturan manakah yang paling penting yang perlu dibentuk oleh peranan politik hukum pidana untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, yang artinya untuk menghindarkan masyarakat dari berbagai kejahatan seperti itu. Sehubungan dengan itu, maka dapat dinyatakan bahwa tujuan utama hukum politik adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Semua aturan yang dibentuk, semua aturan yang akan dibuat baru dan yang lebih baik, semuanya hanya untuk tujuan yang satu, yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, yang keempat itu adalah politik kriminal. Pengertian politik kriminal, yang pertama, politik kriminal sebagai sebuah ilmu sekaligus sarana dalam menanggulangi tindak pidana, dirasa mampu untuk menindak maupun menanggulangi fenomena ini baik melalui sarana penal maupun non-penal. Pengertian yang kedua, yaitu dari hukum kriminal ini adalah terbagi dari dua. Yang pertama itu penal polish, yang merupakan bentuk penanggulangan kejahatan yang menitikberatkan pada tindakan represif setelah terjadinya suatu tindak pidana. Sedangkan non-penal police lebih menekankan tindakan preventif sebelum terjadinya suatu tindak pidana. Nah, perlu saya tekankan dan jelaskan, bagian yang pertama itu adalah penal police, yang merupakan bentuk penanggulangan kejahatan yang menitikberatkan pada tindakan represif. Yang artinya di sini, tindakan represif ini adalah suatu tindakan yang akan kita lakukan setelah terjadinya tindak pidana. Seperti yang kita tahu bahwa banyak tindak pidana yang telah terjadi di masyarakat yang meresahkan masyarakat, yang bahkan tidak sampai situ.
setelah dilakukan lagi baik dengan orang yang sama walaupun orang yang lain. Nah, untuk itu disinilah peranan dari politik hukum pidana membuat aturan, membuat gagasan, ataupun membuat hukum baru yang lebih baik, di mana agar bertujuan untuk si pelaku diberikan sanksi dari aturan baru, agar pada saat dia keluar nanti dari tahanan, pada saat dia berkumpul kembali dengan masyarakat, dia tidak melakukan perbuatan buruk yang telah ia lakukan sebelumnya ataupun perbuatan buruk yang baru, di mana sanksi ini berperan agar si pelaku memang benar-benar merasakan efek jerahnya. Nah, kita yang kedua, kembali yang kedua, yaitu non-penal police, yang diartikan lebih menekankan tindakan preventif sebelum terjadinya suatu tindak pidana. Nah, artinya di sini peranan politik hukum pidana di sini adalah melakukan tindakan preventif, yang artinya sebelum terjadi tindak pidana tersebut, ada baiknya kita mencegah agar terjauh juga dari sanksi pidana. Artinya di sini kita ambil contoh, semisal setelah dikaji di desa X, kita sebut saja desa X, pemudanya 60% adalah pengguna narkotika. Nah, dengan perkembangan yang pesat, telekomunikasi dan transformasi, sehingga memudahkan transaksi narkotika di desa itu. Nah, dengan seiring berjalannya waktu, dengan pengaruh lingkungan juga, semakin hari, semakin tahun, pengguna narkotika di desa X tersebut semakin banyak. Nah, yang perlu kita cegah adalah pengaruh lingkungan ke desa Y. Kita sebut saja desa yang lebih dekat di desa X adalah desa Y. Nah, di desa Y ini dilakukanlah upaya preventif, yaitu melakukan yang pertama bimbingan, bisa konseling ataupun education. Yang artinya di sini kita melakukan bimbingan mengenai betapa bahayanya pengaruh penggunaan obat-obat terlarang, apa pengaruh buruknya buat diri sendiri, apa pengaruh buruknya untuk keluarga dan untuk masyarakat lainnya. Di sini kita harus menekankan upaya-upaya apa yang dapat membuat kita terjauh dari penggunaan obat-obat terlarang tersebut. Nah, disinilah ditekankan mengapa perlu non-penal police ini adalah upaya preventif. Ini selain untuk meminimalisir pengguna narkotika, selain itu dapat juga untuk tidak melakukan sanksi pidana kepada sebelum adanya pelaku. Seperti itu. Nah, selanjutnya itu adalah hubungan politik hukum pidana dengan politik sosial dan politik kriminal. Yang pertama kita akan membahas hubungan dengan politik sosial. Hubungan politik hukum pidana dengan politik sosial tidak terlepas dari usaha social defense. Social defense itu perlu kita ketahui artinya sebagai perlindungan masyarakat terhadap kejahatan. Konsepsi modern yang menafsirkan perlindungan masyarakat dalam arti pencegahan kejahatan dan pembinaan para pelanggar. Nah, yang sebelumnya juga yang telah saya bahas, bahwa hubungan politik ini sangat erat hubungannya dengan politik sosial. Karena apa? Di politik sosial lah kita mengetahui gejala-gejala yang berada di dalam masyarakat. Bagaimana latar belakang terjadinya permasalahan dalam masyarakat, masyarakat dengan individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Disinilah usaha dari social defense, yang artinya perlindungan masyarakat terhadap sebuah kejahatan. Kenapa sih terjadi sebuah kejahatan dalam masyarakat itu? Apa motif pelaku melakukan kejahatan itu? Apa yang melatar belakangi si pelaku melakukan tindak pidana itu? Dan apa akibatnya buat si pelaku? Apa akibatnya untuk keluarga? Apa akibatnya untuk orang banyak yang berada di lingkungannya? Seperti itulah makanya hubungan yang erat antara hukum politik pidana dengan hubungannya dengan politik sosial. Nah, yang kedua itu hubungan dengan politik kriminal, yaitu hubungan politik hukum pidana dengan politik kriminal. Hubungan hukum pidana dengan kriminolog adalah keterkaitan yang saling melengkapi, di mana kriminologi mencari suatu alasan atau faktor yang mendorong timbulnya tindak kejahatan yang melahirkan akibat hukum. Sedangkan hukum pidana berusaha menghubungkan perbuatan jahat dengan hasil pembuktian. Nah,
Artinya di sini hubungan politik dengan kriminal, hubungannya itu juga sangat erat, tidak sama halnya dengan hubungan politik pidana, hukum pidana dengan politik sosial. Begitu juga lah erat hubungannya hubungan politik hukum pidana dengan politik kriminal, di mana di sini kriminolog bertugas keterkaitannya dengan mencari alasan-alasan yang menjadi penyebab, apa penyebab ataupun motif pelaku melakukan kejahatan, ataupun faktor apa. Karena seperti contoh, jika seseorang, kita katakan saja Budi melakukan pencurian di satu desa dengan mencuri rumahnya Bu Y, kita katakan saja seperti itu. Kita di sini peranan politik hukum pidana bukan hanya menjatuhkan hukuman. Oh, dia telah mencuri, dia harus dihukum, dia harus dipenjara. Tidak, tetapi perlu ditekankan hubungan politik hukum pidana di sini mencari tahu motif. Kenapa si Budi sampai melakukan pencurian di rumah Bu Y? Dengan alasan dapat ditafsirkan seperti ini, karena dia tidak bisa menafkahi istri dan anak-anaknya. Yang kedua, dia tidak mendapatkan pekerjaan yang layak, dia di PHK, seperti itu. Nah, disinilah hubungan peranan dari politik hukum pidana, selain membuat aturan baru yang lebih baik untuk memberikan efek jerah kepada pelaku, selain itu dia juga berperan melakukan dan mencari tahu motif apa sih yang sebenarnya membuat si pelaku melakukan hal kejahatan tersebut. Nah, dari situ dapat diambil nanti kesimpulan bahwasanya politik hukum pidana di sini berperan hal apa saja yang dapat dilakukan agar si pelaku tidak melakukan kejahatan tersebut. Berarti dari berbagai aspek, politik hukum pidana dapat kita simpulkan adalah sangat berperan dari segi ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Nah, baiklah. Mungkin sampai di sini saja penjabaran dan penjelasan mengenai sekilas politik hukum pidana yang saya ketahui. Adapun kesalahan kata, kesalahan perbicaraan dan omongan, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.